Bab 241. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang, banyak murid luar yang tidak asing dengan nama Shen Tengfei. Bagaimanapun, Shen Tengfei setidaknya adalah yang terbaik di antara murid luar. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah memasuki murid dalam dan menjadi murid dalam. Ia juga sangat bangga. Selain itu, ia memiliki hubungan dekat dengan Han Xiaowen dan menjadi anjing pelarian Han Xiaowen. Ia sangat sombong dan sama sekali tidak memperhatikan murid luar. Shen Tengfei adalah anjing pelarian Han Xiaowen. Ia datang ke sini untuk menghentikan Su Ling. Tujuannya jelas. Ia pasti untuk membantu Han Xiaowen membalas dendam. Ya, Han Xiaowen sangat kuat, tetapi ia hampir dibunuh oleh Su Ling di menara pedang sebelumnya. Untungnya, Zhang Tianwen muncul tepat waktu dan menyelamatkan hidupnya. Kalau tidak, ia harus mati di tangan Su Ling. Han Xiaowen melanggar aturan. Ying Tua telah berbicara, Han Xiaowen dilarang melangkah ke menara pedang di masa depan. Ini juga hukuman bagi Han Xiaowen. Banyak siswa berhenti dan melihat Shen Tengfei menghentikan Su Ling. Beberapa siswa mencibir, tidak diragukan lagi, kemunculan Shen Tengfei pasti membantu Han Xiao untuk membalas dendam. Di menara pedang, Su Ling memang menunjukkan postur yang tak terkalahkan, yang bisa disebut tak terkalahkan di wilayah yang sama. Bahkan Han Xiaowen dan talenta lainnya tidak dapat melawan Su Ling setelah menekan wilayah tersebut. Selain Zhang Tianwen, talenta tak tertandingi itu, yang menempati peringkat kedua dalam daftar pertempuran Zhenwu, dapat bersaing dengan Su Ling setelah menekan wilayah tersebut. Namun, ini bukan menara pedang. Tidak ada penindasan tabu. Dengan kata lain, setiap seniman bela diri di sini dapat mengerahkan kekuatan terkuat dan paling sombong. Shen Tengfei tidak terkecuali. Bagaimanapun, dia adalah seorang pejuang di tahap awal wilayah Zhenwu. Dia tidak ditekan oleh tabu di sini. Secara alami, dia dapat menemukan cara-cara kuat yang seharusnya dimiliki oleh seorang pejuang di wilayah Zhenwu. Kehadiran Su Ling di sini tidak berbeda dengan yang ada di menara pedang. Itu hanya 6 kali di alam Yuanwu. Itu hanya rentan. Su Ling hampir tak terkalahkan di wilayah yang sama, tetapi Shen Tengfei adalah seorang pejuang di tahap awal wilayah Zhenwu. Tampaknya Han Xiao bertekad untuk membalas dendam pada Su Ling. Seseorang berkata, "Ya, Han Xiaowen terluka parah sekarang. Semua ini disebabkan oleh Su Ling. Ketika Han Xiaowen pulih, dia tidak akan mengampuni Su Ling." Beberapa orang bahkan merasa kasihan pada Su Ling saat ini. Mereka berani menyinggung Han Xiao dan bertanya kepada yang kuat. Itu seperti mencari kematian. Shen Tengfei menatap Su Ling dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Su Ling, kamu sombong seperti rumor, tetapi ini di luar menara pedang. Apakah kamu pikir kamu memiliki modal yang layak untuk dibanggakan?" "Hehe, tidak masalah apakah aku memiliki modal yang sombong. Sekarang yang terpenting adalah, apakah kamu punya kualifikasi untuk bersikap sombong di hadapanku?" Su Ling mencibir, "Kau ingin mati?" Tatapan mata Shen Tengfei sangat dingin dan berkata dengan suara yang kejam, "Aku hanya akan mematahkan lenganmu dan membiarkanmu pergi, tetapi sekarang tampaknya kau harus mati." "Mati," kata Shen Tengfei dengan marah. Setelah beberapa saat, dia melihat pedang dingin setinggi 3 kaki di tangannya. Ujung pedang yang tajam menusuk Su Ling dengan keras. Pedang ini sangat cepat. Meskipun Shen Tengfei tidak menggunakan seluruh kekuatannya, dia yakin itu cukup untuk membunuh Su Ling. Bagaimanapun, Su Ling hanyalah 6 kali lipat dari alam Yuanwu. Bahkan jika Su Ling dapat menjadi tak terkalahkan di alam yang sama, dia tidak dapat bersaing dengannya. Prajurit di tahap awal alam Zhenwu. Shen Tengfei memiliki harga dirinya. Jika dia membunuh Su Ling, dia akan dipaksa untuk menggunakan keterampilan terkuat. Jika itu keluar, apakah itu akan merusak reputasinya? Bunuh semut dan tikus dengan satu pedang. Melihat pedang yang tiba-tiba ditusuk oleh Shen Tengfei, Su Ling hanya mencibir beberapa kali. Dia mencubit cetakan tinju di tangan kanannya dan menghancurkannya dengan jijik. Pukulan ini sederhana dan tanpa dibuat-buat. Itu hanya pukulan biasa yang mengenai pedang yang ditusukkan oleh Shen Tengfei. Orang-orang yang tinggal tidak jauh untuk menonton pertempuran itu semua terkejut dan gemetar. Su Ling berani menahan pedang Shen Tengfei dengan tinjunya, yang terlalu membenarkan dirinya sendiri. Shen Tengfei setidaknya seorang prajurit di tahap awal wilayah Zhenwu. Bahkan jika pedang ini biasa saja, kekuatannya sama sekali tidak dapat dilawan oleh Su Ling dengan tinjunya.
Kecuali jika kekuatan fisik Su Ling benar-benar mencapai tahap yang mengerikan. Mencoba menahan pedangku dengan tinjumu adalah kematian. Bahkan mereka yang berada di alam seni bela diri Yuan berani bersikap sombong. Lihat pedangku dan menusukmu secara langsung. Shen Tengfei dengan marah berkata bahwa Su Ling menahan pedangnya dengan tinjunya, yang merupakan penghinaan baginya. Dia ingin membunuh Su Ling dengan pedang dan menghapus penghinaan itu. Namun, di bawah tatapan orang banyak, pedang panjang Shen Tengfei jatuh di tangan Su Ling yang berat. Setelah itu, pedang panjang Shen Tengfei tertekuk pada sudut yang luar biasa dan hampir runtuh. Pada saat ini, ekspresi Shen Tengfei berubah drastis. Pemandangan di depannya sungguh luar biasa. Su Ling hampir menghancurkan pedang panjangnya dengan tinjunya. Bagaimana mungkin? Namun, Su Ling tidak memberi Shen Tengfei kesempatan untuk berpikir lebih jauh. Seketika, tinju berat lainnya menghantam dada Shen Tengfei secara langsung. Selama proses tersebut, Shen Tengfei tidak memiliki kekuatan untuk menangkis, sehingga ia ditendang keluar oleh Su Ling. Setelah ledakan keras, Shen Tengfei memuntahkan darah di mulutnya dan jatuh ke tanah dengan wajah pucat. Wajahnya ganas karena kesakitan. Tiba-tiba saja, tampaknya tidak ada yang menyangka bahwa Shen Tengfei begitu kalah dan pingsan. Tiba-tiba terjadi keheningan di sekitar. Banyak siswa tercengang. Shen Tengfei adalah seniman bela diri awal di wilayah Zhenwu yang baru saja memasuki pintu bagian dalam. Meskipun ilmu pedangnya tidak terkalahkan, dia tidak akan bisa dilawan dengan tinjunya. Apa yang terjadi kemudian bahkan lebih aneh. Shen Tengfei ditembak 4 atau 5 meter jauhnya oleh Su Ling. Dia memuntahkan darah di mulutnya dan tulang dadanya retak. Itu sangat menyedihkan. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, saya khawatir tidak ada yang akan percaya bahwa Shen Tengfei benar-benar akan dikalahkan oleh Su Ling di tahap awal wilayah Zhenwu Tangtang. Jadi kalah. Seseorang tampak kosong dan penasaran. Shen Tengfei bukanlah lawan Su Ling di awal wilayah Zhenwu. Jika ini tersebar, Su Ling tidak hanya akan berada di 50 dan 20 teratas dalam daftar perang Yuan Wu, tetapi juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Benar sekali. Konon, 20 besar dalam daftar pertarungan Yuan Wu semuanya adalah orang-orang berbakat yang telah mengalahkan mereka yang berada di wilayah Zhenwu. Su Ling tampaknya tidak kalah sedikit pun dibandingkan dengan orang-orang berbakat itu, dan bahkan memiliki kekuatan untuk bertarung. Banyak orang melihat bahwa Shen Tengfei dikalahkan oleh Su Ling dari kejauhan. Su Ling mengalahkan Shen Tengfei dengan kekuatan 6 tingkat seni bela diri Yuan, yang berarti bahwa Su Ling kemungkinan besar akan masuk ke dalam 20 besar daftar seni bela diri Yuan dengan kultivasi 6 tingkat seni bela diri Yuan. Itu tidak terbayangkan. Jika Su Ling benar-benar masuk ke dalam 20 besar daftar seni bela diri Yuan, dia akan menjadi seniman bela diri paling berbakat yang dikumpulkan oleh Paviliun Tianji dalam beberapa tahun terakhir. Jangan lupa bahwa Su Ling baru berusia 16 tahun dan memiliki 6 tingkat seni bela diri Yuan, tetapi dia mengalahkan Zhenwu. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah seniman bela diri paling berbakat dalam beberapa tahun terakhir. Seseorang tidak dapat menahan napas dan terkejut. Hehe, apa yang kau pikirkan terlalu sederhana. Su Ling terlalu sombong. Dia menyinggung begitu banyak orang di kabinet Raja Pedang. Aku khawatir itu masalah berapa lama dia bisa hidup. Seseorang mencibir, jelas tidak optimis tentang masa depan Su Ling. Su Ling terlalu malas untuk peduli dengan komentar orang-orang di sekitarnya. Dia datang ke paviliun Raja Pedang hanya untuk mencari tempat tinggal. Mengenai belajar ilmu pedang, Su Ling adalah pahlawan ilmu pedang di kehidupan sebelumnya. Ingatannya tentang reinkarnasi masih ada. Apakah kamu perlu mencari orang lain untuk belajar ilmu pedang? Itu tidak masuk akal. Su Ling menunjukkan seringai di wajahnya. Dia menatap Shen Tengfei yang terluka oleh keterkejutannya dan berkata sambil tersenyum, "Sekarang, apakah kamu masih berpikir kamu memenuhi syarat untuk menghentikanku?" Kau, Shen Tengfei terus memuntahkan darah dari mulutnya. Pukulan Su Ling tadi terlalu keras dan mematahkan tulang dadanya. Kali ini, dia pasti membutuhkan obat harta karun untuk menyembuhkan lukanya. Sekarang, Su Ling sengaja mengejeknya, yang membuatnya sangat marah. Saat itu, Shen Tengfei menatap Su Ling dan berkata dengan suara keras, "Sialan. Bagaimana jika kau bisa mengalahkanku? Kau akan mati dengan susah payah saat kakak senior Han pulih. Saat itu, aku akan membalas dendam padamu." Benarkah? Ketika Shen Tengfei mengatakan ingin membalas dendam, Su Ling tidak bisa menahan tawa dan berkata dengan lemah,
apakah kau masih punya kesempatan untuk membalas dendam padaku jika aku menyingkirkanmu sekarang? Beraninya kau. Shen Tengfei sangat marah dan wajahnya membiru. Dia meraung, ayahku adalah Raja Shenyang. Kau berani menyingkirkanku. Kau harus mati dengan susah payah di ibu kota kekaisaran ini. Baiklah, terima kasih. Tolong beri aku kesempatan untuk mati. Su Ling mengangguk dan tampak sangat acuh tak acuh. Dia langsung menghantam lautan Qi Shen Tengfei, menghancurkan semua Qi misterius di dalam lautan Qi Shen Tengfei. Ah! Shen Tengfei menjerit dan memuntahkan darah dari mulutnya. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan menakutkan. Dia tidak pernah menyangka Su Ling berani membunuhnya. Kau harus mati dengan susah payah. Aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Mata Shen Tengfei suram dan meraung. Saat ini, amarahnya dihamburkan oleh Su Lingzhen, yang hampir ditinggalkan. Bahkan jika ada prajurit kuat dalam keluarga yang dapat membantunya pulih, itu akan membutuhkan banyak usaha. Premis membunuhku adalah kau bisa membunuhku. Sebelum kau bisa membunuhku, kupikir sebaiknya kau tidak berbicara kepadaku dengan sombong, kalau tidak, aku tidak bisa menjamin apakah aku akan membunuhmu. Su Ling setengah menyipit dan berkata sambil tersenyum. Kemudian Su Ling berbalik, menatap yang lain dan berkata sambil tersenyum, kalian bisa membantu orang ini pergi. Aku masih baik hati. Setidaknya aku meninggalkannya seekor anjing. Di masa depan, biarkan Han Xiaowen mengirim orang yang lebih kuat untuk menghindari rasa malu. Setelah mengatakan itu, Su Ling bahkan tidak melihat Shen Tengfei dan berjalan langsung ke paviliun tetua. Pada saat ini, semua orang sudah sangat terkejut di hati mereka. Su Ling benar-benar meninggalkan Shen Tengfei, dan bahkan membenci. Penampilan Su Ling, seolah-olah itu adalah hal yang sepele untuk menghapus Shen Tengfei. Menurut pendapat semua orang, jika Su Ling tidak tahu bahwa Shen Tengfei adalah putra Raja Shenyang, tidak bersalah untuk meninggalkan Shen Tengfei. Namun, Su Ling dengan sengaja meninggalkan Shen Tengfei setelah Shen Tengfei melaporkan identitasnya. Makna yang dalam patut direnungkan. Meskipun Raja Shenyang adalah raja dengan nama keluarga yang berbeda, dia tetaplah seorang raja. Di Kekaisaran Lanxing, jika Anda ingin disebut raja dengan nama keluarga yang berbeda, Anda setidaknya harus memiliki kekuatan tertinggi di alam surgawi. Dia jelas merupakan salah satu dari sedikit orang yang berdiri di puncak negara. Su Ling meninggalkan Shen Tengfei, putra Raja Shenyang, begitu dia bergerak, yang tidak diragukan lagi akan menyinggung Raja Shenyang. Dengan kata lain, Su Ling telah menyinggung kekuatan tertinggi di alam surgawi, yang akan menyebabkan dendam para kuat di alam surgawi. Saat ini, banyak siswa yang iri hati, dan bahkan berkeringat dingin atas apa yang baru saja dilakukan Su Linggang, menyingkirkan putra Raja Shenyang. Saya khawatir hanya sedikit orang yang dapat melakukan hal semacam ini. Su Ling berani melakukan hal seperti itu. Itu melanggar hukum. Kemarahan Su Ling pada Raja Shenyang kali ini pasti akan membakar tubuh bagian atasnya. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Ya, Shen Tengfei baru saja melaporkan identitasnya dan mengatakan bahwa dia adalah putra Raja Shenyang, tetapi meskipun begitu, Su Ling dengan keras kepala meninggalkannya. Apakah Su Ling tidak tahu betapa mengerikannya Raja Shenyang? Saya khawatir tidak lama lagi Raja Shenyang akan datang ke paviliun Raja Pedang untuk mengaku bersalah. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Beberapa siswa yang membenci Su Ling tidak dapat menahan tawa. Menurut pendapat mereka, keberanian Su Ling untuk meninggalkan Shen Tengfei pasti akan memancing balas dendam paling mengerikan dari Raja Shenyang. Su Lingcai terlalu malas untuk menjawab komentar orang-orang itu. Saat ini, dia telah memasuki paviliun tetua, menemukan Bango Tua dan bertanya tentang Su Xiaomei. Bango Tua, bagaimana keadaan adik perempuanku sekarang? Su Ling tampak sangat serius dan tidak sabar untuk bertanya. Wajah Helao sudah tua dan pelipisnya berwarna perak. Dia menatap Su Ling cukup lama sebelum berkata, tidak masalah. Tulang pedang itu rusak dan butuh pil tulang untuk menyembuhkannya. Aku sudah memikirkan pil tulang. Pil tulang. Mendengar ini, Su Ling tercengang. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah alkemis puncak 9 produk. Secara alami, dia mengerti apa pil tulang ini, tetapi pil tulang itu adalah pil 7 produk. Jika di kehidupan sebelumnya, Su Ling meminum semua pil 7 produk sebagai kacang gula, tetapi sangat sulit bagi Su Ling untuk mendapatkan pil 7 produk dalam kehidupan ini. Selain itu, Su Ling pernah bertemu dengan orang-orang dari perguruan tinggi Danwu sebelumnya.
Sejauh yang dia tahu, bahkan Dan Suzy, wakil presiden, hanya seorang alkemis 6 produk. Hampir mustahil baginya untuk memurnikan pil 7 produk dan pil tulang. Melihat keraguan Suling, Bango Tua menjelaskan, pil tulang adalah pil tingkat 7. Mengonsumsi pil tulang dapat merangsang kekuatan tulang pedang pada seniman bela diri. Tulang pedang Su Xiaomei rusak. Tidak diragukan lagi, menggunakan pil tulang dan membangkitkan tulang pedang adalah pilihan terbaik baginya. Bisakah kamu benar-benar menemukan pil kipin dan pil tulang di Kekaisaran Lanxing? Suling tahu betul bahwa Kekaisaran Lanxing hanyalah tempat kecil. Warisan nasional tidak kuat, dan bahkan alkemis tingkat tinggi pun jarang. Dalam hal ini, terlalu sulit untuk mendapatkan pil tulang tingkat 7. Sulit untuk menemukannya, tetapi saya mendapat kabar bahwa ada pil tulang tingkat 7 di tangan Dekan Perguruan Tinggi Danwu. Selama periode ini, Dekan Perguruan Tinggi Danwu akan merekrut murid tertutup. Jika tidak terjadi apa-apa, dia harus berencana untuk memberikan pil tulang kepada adik laki-lakinya. Bango Tua tampak serius dan berkata dengan sangat serius. Begitu, setelah Dusiang selesai, saya akan pergi ke Perguruan Tinggi Danwu untuk mengikuti ujian dan mendapatkan pil tulang. Suling tampak sangat dingin. Dia paling khawatir karena dia tidak dapat menemukan pil tulang, tetapi sekarang setelah mengetahui keberadaan pil tulang itu, dia harus mendapatkan pil tulang itu. Xiaomei adalah pemilik tulang pedang. Jika dia dapat membangkitkan tulang pedang, kekuatannya akan melonjak. Pada saat itu, Xiaomei mungkin akan menduduki peringkat pertama dalam daftar perang Yuanwu. Wajah Suling menunjukkan beberapa warna bahagia dan berpikir dalam hatinya. Suling, jangan berharap terlalu banyak. Tidak semudah itu untuk menjadi murid penutup Dekan Perguruan Tinggi Danwu. Kamu tahu bahwa Dan Wang Lohe adalah murid Dekan Perguruan Tinggi Danwu. Hanya setelah sesuatu terjadi, Dan Wang Lohe meninggalkan Perguruan Tinggi Danwu untuk mendirikan rumahnya sendiri. Bango Tua menatap Suling dengan sangat serius dan berkata, selain itu, Perguruan Tinggi Danwu mengambil jurusan Dandao, dan Wudao adalah aksesori. Meskipun bakat Wudaomu bagus, hampir mustahil untuk mengalahkan bakat-bakat itu di Dandao. Kalau begitu aku akan mencoba. Tatapan mata Suling tegas dan tak tertandingi. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu Bango Tua itu. Dia tahu jalan merah dan ahli dalam alkimia. Baiklah, kalau begitu pergilah dan cobalah. Jika aku tidak bisa, bahkan jika aku menyerahkan wajah tua ini, aku harus meminta pil tulang dari orang tua itu. Bango Tua mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, dia tidak mengira Suling bisa menjadi Dekan Perguruan Tinggi Danwu, apalagi mendapatkan pil tulang 7 tingkat sendirian. Bagaimanapun, itu adalah pil 7 tingkat. Dimanapun itu ditempatkan, itu adalah obat yang berharga. Namun, karena Suling ingin mencoba, Bango Tua tidak akan menghentikan Suling. Menurutnya, baik bagi kaum muda untuk memiliki semangat yang agresif. Bango Tua, aku ingin masuk dan melihat adik perempuanku. Kata Suling, baiklah, silakan saja. Namun, tulang pedangnya rusak dan dasar seni bela dirinya rusak. Jangan membuatnya marah lagi. Bango Tua memperingatkan, jangan khawatir, dia adik perempuanku. Dia adik perempuanku seumur hidupnya. Aku bersumpah tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Dusiang, jika dia berani menyakiti adik perempuanku, dia harus membayar harganya. Mata Suling tiba-tiba menjadi sedingin es dan berkata dengan acuh tak acuh. Hah, aku adik perempuanmu seumur hidupku. Mendengar ucapan itu, Bango Tua itu tercengang. Seketika, dia tertawa. Dia tidak bisa menahan diri untuk menepuk bahu Suling dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kamu bisa bekerja keras. Suling juga tersipu. Dia tahu apa yang dimaksud Bango itu, tetapi dia tidak menunjukkannya. Namun, seperti yang dikatakan Bango Tua di akhir, jika Suling ingin melindungi Su Xiaomei seumur hidupnya, dia benar-benar harus bekerja keras. Ketika dia berada di kota Qingyang, Suling tahu bahwa Su Xiaomei memiliki pengalaman hidup yang luar biasa. Secara khusus, lelaki tua yang meninggalkan Su Xiaomei berkata sebelum pergi, jika dia tidak meninggal pada usia 14 tahun, seseorang akan menjemputnya. Kalimat ini membakar hati Suling dan membuat Suling merasa seperti ada benjolan di tenggorokannya. Itu juga membuatnya menyadari bahwa Su Xiaomei mungkin benar-benar berasal dari keluarga kuno di Jiutian dan Siji. Dalam kehidupan sebelumnya, Suling adalah 9 tertinggi,
dengan kekuatan yang tak tertandingi dan ilmu pedang yang tak tertandingi. Namun meskipun begitu, Su Ling tidak berani menyinggung keluarga kuno itu sendirian. Karena, kekuatan apapun yang bisa menjadi keluarga kuno di 9 hari dan 10 alam adalah milik kekuatan teratas. Mereka memiliki latar belakang keluarga yang kuat, banyak harta, dan bahkan roh surga dan bumi. Meskipun Su Ling kuat, dia tidak berani berhenti. Jika Su Xiaomei benar-benar berasal dari keluarga kuno teratas, Su Ling sama sekali tidak layak untuk Su Xiaomei. Karena ini adalah celah antar keluarga yang tidak dapat diatasi dan dilintasi. Usia 14 tahun, jika aku tidak salah ingat, adik perempuanku akan berusia 14 tahun dalam 3 bulan. Pada saat itu, jika seseorang benar-benar datang untuk menjemputnya, bisakah aku menghentikannya? Apa yang bisa kulakukan untuk menghentikannya? Su Ling mendesah tak berdaya dan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia tahu betul bahwa jika seseorang datang untuk menjemput Su Xiaomei dan pergi dari sini pada saat itu, dia tidak bisa menghentikannya. Aku harus meningkatkan kekuatanku. Bahkan jika aku tidak bisa menghentikan orang lain untuk mengambil adik perempuanku setelah 3 bulan, aku akan membawa Su Xiaomei kembali kepadaku suatu hari nanti. Ini bukan hanya sebuah janji, tetapi juga sumpah antara aku dan adik perempuanku. Aku harus melakukannya. Mata Su Ling cerah, tegas, dan dalam. Bangau tua berdiri di depan Su Ling. Melalui mata Su Ling, Bangau tua melihat keyakinannya yang tak tergoyahkan. Dia tersenyum beberapa kali, lalu pergi dan meninggalkan tempat itu untuk Su Ling dan Su Xiaomei. Su Ling memasuki ruangan. Saat ini, Su Xiaomei sedang berbaring di tempat tidur dan merasakan seseorang masuk. Dia segera berkata, "Kakak Su, apakah kamu datang untuk menemuinya?" Adik kecil, mendengar suara Su Xiaomei, Su Ling merasakan hidungnya yang asam dan sakit di hatinya. Dia bergegas maju, duduk di samping tempat tidur dan bertanya, "Adik kecil, kakak terlambat." Su Xiaomei sedang berbaring di tempat tidur, wajahnya seputih salju, dan bibirnya sedikit kering. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang seniman bela diri di puncak 9 puncak di alam seni bela diri Yuan, dan belum memasuki alam Zhenwu. Bahkan jika ada 2 Suandan, dia jelas bukan lawan Du Xiang. Bagaimanapun, Du Xiang adalah orang kuat di wilayah Tianwu. Aku khawatir jika bukan karena takut pada Bangau, Su Xiaomei telah menyerang Du Xiang sebelumnya, dan sekarang dia telah dibunuh oleh Du Xiang. Memikirkan hal ini, hati Su Ling bergetar dan matanya menjadi basah. "Adik kecil, kakak telah membuatmu menderita." Su Ling meraih tangan kecil Su Xiaomei dan berkata dengan rasa bersalah. "Kakak Su, jangan minta maaf. Adik perempuanku mengajukan diri. Sayang sekali adik perempuanku tidak membantumu membunuh Du Xiang." Su Xiaomei terbatuk berat dan darah memudar di sudut mulutnya. Untuk membunuh Du Xiang, dia secara paksa menggunakan kekuatan tulang pedang, yang menyebabkan tulang pedangnya rusak dan tubuhnya sangat lemah. "Adik perempuan, berhentilah bicara." Melihat Su Xiaomei batuk terus-menerus, Su Ling merasa sakit dan tidak nyaman, jadi dia bergegas berkata, "Kakak Su, aku merindukanmu. Aku ingin berbicara lebih banyak denganmu." Su Xiaomei tersenyum di wajahnya yang pucat dan berkata, melihat Su Xiaomei seperti ini, Su Ling merasa sangat sakit. Jika bukan karena dia, Su Xiaomei tidak akan terluka parah sama sekali. Saat ini, Su Ling menggenggam erat tangan kecil Su Xiaomei dan berkata dengan tegas, "Adik perempuan, kakak laki-laki akan membalaskan dendammu." Mendengar apa yang dikatakan Su Ling, hidung Su Xiaomei terasa masam dan air mata mengalir keluar. Dia berkata, "Kakak Su, kau harus melindungi dirimu sendiri. Bajingan Du Xiang itu benar-benar kuat. Adik kecil, kakak tidak akan pernah membuatmu khawatir lagi." Su Ling berkata dengan sangat serius. Dia tahu bahwa Su Xiaomei sangat peduli padanya. Semakin peduli, semakin dia tidak ingin membiarkan Su Xiaomei takut padanya. "Ya," Su Xiaomei mengangguk berat, tersenyum dan berkata, "Adik kecil harus cepat pulih dan berlatih dengan kakak Su." Su Ling tersenyum, tidak dapat menahan diri untuk mengulurkan tangan, mengusap kepala Su Xiaomei dan berkata, "Adik kecil, kau istirahatlah yang cukup dulu. Kakak ingin keluar dan melakukan sesuatu." "Ah, kakak Su, apa yang akan kau lakukan?" Su Xiaomei tidak rela membiarkan Su Ling pergi. Dia tanpa sadar meraih tangan kanan Su Ling dan bertanya dengan cepat, "Kakak, aku akan menghajar semua orang yang menindasmu." Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam.
Dia masih memiliki beberapa senyuman di wajahnya dan berkata, "Kalau begitu, kamu harus berhati-hati." Su Xiaomei berkata dengan khawatir. Su Ling tersenyum dan meletakkan tangan Su Xiaomei di dalam selimut. Kemudian dia berdiri, mencium kening Su Xiaomei dengan lembut dan berkata, "Kakak, aku bersumpah, aku tidak akan membiarkan siapapun menindasmu. Siapapun yang berani menyakitimu harus membayar harganya." Setelah mengatakan itu, Su Ling berbalik dan langsung pergi. Su Xiaomei tersipu. Saat ini, dia masih tenggelam dalam adegan dicuri oleh Su Ling tadi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil selimut dan menutupi wajahnya. Benar-benar malu setelah pergi, Su Ling pergi ke gerbang luar. Du Xiang adalah sesepuh gerbang luar dan tidak memenuhi syarat untuk tinggal di paviliun sesepuh. Tidak lama kemudian, Su Ling datang ke gerbang luar dan melihat paviliun yang menjulang tinggi di kejauhan. Su Ling tidak bisa menahan sedikit warna dingin dan ganas di bagian bawah matanya. Su Ling mengeluarkan pedang Tianhuang dan berjalan menuju gerbang luar dengan pedang panjang. Ada banyak murid dari gerbang luar, yang sebagian besar direkrut oleh paviliun Raja Pedang, tetapi kualifikasi mereka sangat biasa. Murid-murid ini ditakdirkan untuk menjadi biasa-biasa saja. Karena mereka kekurangan sumber daya dan bakat kultivasi, mereka tidak dapat melangkah jauh dalam seni bela diri. Beberapa murid luar memperhatikan penampilan Su Ling untuk pertama kalinya. Selama periode ini, Su Ling menjadi pusat perhatian, jadi mereka tidak asing dengan Su Ling. Apa yang ingin Su Ling bawa pedangnya ke gerbang luar? Dia menyinggung murid-murid gerbang dalam di menara pedang sebelumnya. Sekarang dia berani datang ke gerbang luar. Apakah dia akan menyinggung semua murid gerbang luar? Siapa tahu, tapi melihat momentum orang ini, jelas-jelas ditujukan untuk membunuh orang. Aku hanya tidak tahu siapa yang begitu sial di luar pintu kita dan menyinggung perasaannya. Banyak murid luar berdiri di depan pintu luar, menatap Su Ling yang mengancam dan mendiskusikan Tao dengan sengit. Segera setelah Su Ling memasuki paviliun Raja Pedang, dia diterima sebagai murid tertutup oleh Luo Shuang. Dengan kata lain, Su Ling bukanlah murid luar di paviliun Raja Pedang. Oleh karena itu, melihat Su Ling datang ke gerbang luar dan memegang pedang panjang, banyak murid menatap Su Ling dengan marah. Biarkan Du Xiang keluar. Su Ling melihat para murid dan paviliun yang menjulang tinggi tidak jauh dan berteriak keras. Para murid itu tampak linglung untuk beberapa saat. Siapa yang mengira bahwa Su Ling datang untuk mencari Du Xiang? Para murid luar secara alami jelas tentang pertempuran yang menentukan antara Su Ling dan Du Xiang. Namun, mereka selalu berpikir bahwa Su Ling akan mengambil inisiatif untuk melarikan diri dari perang, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Su Ling berani datang ke pintu secara langsung dan mengambil inisiatif untuk mengundang Zhan Du Xiang. Apakah orang ini gila? Tetua Du Xiang adalah orang kuat di wilayah Tianwu. Mudah untuk membunuhnya. Ya, namun, dikatakan bahwa Tetua Du Xiang telah berjanji kepada Su Ling bahwa dia akan menekan kultivasi alam ke alam Yuan Wu dan melawan Su Ling sampai mati. Lucu sekali. Apakah orang ini benar-benar berpikir bahwa setelah Tetua Du Xiang menekan alam, dia dapat mengalahkan Tetua Du Xiang? Kau tahu, semua seniman bela diri di alam Tianwu memiliki cukup harga diri. Tetua Du Xiang tidak terkecuali. Bahkan jika dia menekan alam, caranya, pengalaman tempur dan banyak harta dapat digunakan. Jadi, tampaknya pertarungan Su Ling tidak diragukan lagi merupakan upaya bunuh diri. Inisiatif Su Ling untuk mengundang perang memang menarik banyak perhatian. Bagaimanapun, Su Ling hanyalah seorang pendekar tingkat 6 di alam Yuan Wu. Semua orang mengira dia tidak berani muncul saat itu, tetapi tanpa diduga, itu adalah inisiatif Su Ling yang benar-benar mengejutkan. Saat itu, Su Ling berdiri di depan pintu luar, dengan tatapan bangga dan mata dingin. Dia berteriak lagi, "Du Xiang, cepat keluar." Su Ling mengatakan ini dengan suara keras, hampir membuat satu sisi ketakutan. Itu menyebar ke seluruh gerbang luar, sehingga semua murid gerbang luar bisa mendengarnya. Belum lama ini, seorang pemuda dengan alis dan bintang yang tampan, dengan mata dingin dan garang, berjalan keluar dari paviliun gerbang luar dan mendatangi Su Ling. Dia menatap Su Ling dengan dingin dan berteriak, "Masih ada 1 hari sebelum pertempuran yang menentukan antara kamu dan guru. Kamu bisa datang lagi besok." Itu Ye Qing, seniman bela diri dari 9 puncak seni bela diri Yuan. Dia pasti termasuk di antara kelompok murid berikutnya yang memasuki gerbang dalam.
Seseorang terkejut. Ye King adalah putra angkat Raja Lanyang, dan Raja Lanyang adalah keponakan Kaisar Li. Dia memiliki status bangsawan. Ye King juga dihormati karena dia memuja Raja Lanyang sebagai ayah angkatnya. Ya, keluarga Ye dapat tumbuh menjadi keluarga kelas 2 di ibu kota kekaisaran tanpa bantuan Raja Lanyang. Murid-murid luar itu semua terkejut. Tentu saja, mereka mengenal Ye King, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Ye King benar-benar memuja di bawah pintu Duxiang. Tidak heran Ye King dapat mencapai 9 puncak wilayah Yuan Wu begitu cepat. Itu pasti dipelihara oleh tetua Duxiang dengan obat-obatan yang berharga. Apakah kalian anak-anak keluarga Ye lagi? Su Ling tidak bisa menahan senyum. Dia telah menyinggung keluarga Ye ibu kota kekaisaran, dan sekarang ada orang-orang dari keluarga Ye yang melompat keluar. Apakah mereka begitu tidak tahu hidup dan mati? Hehe, karena kamu tahu aku dari keluarga Ye, sebaiknya kamu pergi sekarang. Perang besok, tunggu besok. Ye King menatap Su Ling dengan mata dingin dan memarahi. Bagaimana jika aku harus bertarung hari ini? Su Ling berkata sambil tersenyum, menyeka beberapa helai warna ceria di wajahnya. Su Ling, ini bukan menara pedang. Tidak ada yang akan menekan wilayah itu dan bertarung denganmu. Di sini, bahkan aku dapat dengan mudah membunuhmu. Ye King berteriak. Su Ling, seperti yang diharapkan, sama sombongnya dengan rumor itu. Dia hanya sombong. Ini di luar menara pedang. Tidak ada tabu untuk bertarung di sini. Dengan kata lain, jika kamu bertarung di sini, Ye King dapat menunjukkan semua kekuatannya. Dia yakin bahwa dia dapat membunuh Su Ling dengan segala caranya. Potong aku. Mendengar ucapan itu, Su Ling tidak dapat menahan tawa. Sepertinya Ye King tidak tahu bahwa Su Ling telah menelantarkan putra Raja Shen Yang dan Shen Tengfei. Kalau tidak, Ye King tidak akan berani berbicara seperti ini kepada Su Ling. Keluar dari sini. Ye King berkata dengan bangga bahwa dari awal hingga akhir, dia tidak memperhatikan Su Ling, dan bahkan mengatakan bahwa dia tidak dapat mengerti mengapa gurunya harus bertarung sampai mati dengan alam penindasan Su Ling. Su Ling tidak layak untuk tikus dan semut seperti itu. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Biarkan Duxiang tua itu keluar. Dia telah menyakiti adikku. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah ini. Mata Su Ling sangat suram dan berteriak keras. Kamu ingin mati. Ye King sangat marah sehingga dia segera mengambil tindakan. Dia hanya menasihati Su Ling, tetapi Su Ling tidak tahu harus berbuat apa dan harus mati terlebih dahulu. Karena Su Ling bertekad untuk mati, tidak heran yang lain. Ye King adalah seorang seniman bela diri dengan 9 puncak di alam seni bela diri Yuan. Kekuatannya sangat mendominasi dan langsung ke tahap awal alam seni bela diri Yuan. Terlebih lagi, Ye King juga merupakan putra Wang Yizi dari Lanyang, dan statusnya sangat mulia. Dia berada di peringkat 50 teratas dalam daftar terbaru perang Yuan Wu, bahkan lebih tinggi dari Su Ling. Mati, tindakan Ye King adalah sarana guntur. Dia kejam dan mendominasi. Xuan Qi membungkus tinjunya. Xuan Dan di tubuhnya gila dan gelisah saat ini, terus-menerus melepaskan Xuan Qi untuk meningkatkan kekuatan Ye King. Segera setelah itu, Ye King langsung memukulnya dengan tinju yang berat, dan kekuatannya yang sombong melonjak ke arah Su Ling seperti pelangi melalui matahari. Melihat tinju Ye King yang berat, Su Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak menguraikan seringai di sudut mulutnya. Kemudian, wajahnya tenggelam, tangan kanannya menjepit cetakan tinju, dan tepuk tangan yang dalam keluar dari mulutnya, yang juga untuk menghancurkan tinju berat itu ke tinju Ye King. Boom! Dalam sekejap, dua tinju beradu bersama, dan sisa kekuatan mengerikan bercampur dengan Xuan Qi menyebar kemana-mana pada saat ini. Semua murid yang berdiri di kejauhan tampak terkejut. Ini adalah gerbang luar. Seniman bela diri terkuat hanya berada di 9 puncak alam seni bela diri Yuan, dan Ye King adalah salah satu orang kuat teratas di gerbang luar. Mereka bahkan lebih terkejut menyaksikan pertempuran antara Ye King dan Su Ling. Terlalu kuat. Apakah ini gaya alam seni bela diri 9 puncak alam seni bela diri Yuan? Seberapa kuat alam seni bela diri yang sebenarnya? Ya, aku benar-benar tidak tahu. Kapan aku bisa mencapai keadaan ini? Su Ling menantang Ye King dengan 6 tingkat Yuan dan Wu. Itu hanya mencoba untuk mati. Ya, kau tahu, Ye King belum pernah menggunakan senjata sampai sekarang. Kerumunan itu kagum. Di bawah tinju Ye King, mereka sangat kuat. Saat ini, mereka sangat bersemangat dan berharap untuk menyaksikan kekalahan Su Ling dengan mata kepala mereka sendiri.
Keluar dari sini. Namun, ketika semua orang terkejut dengan kekuatan Ye King, raungan keras tiba-tiba terdengar. Dari dekat, aku melihat sesosok tubuh, seperti layang-layang yang putus, menyemburkan darah ke mulutnya dan terbang mundur. Pada saat itu, semua orang melihat pria itu terbang dengan mata kepala mereka sendiri. Awalnya, mereka mengira Su Ling kalah, tetapi ketika mereka melihat pria itu, mereka semua terkejut. Mereka tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Kalah. Ye King kalah dari Su Ling. Seseorang membuka matanya dengan ekspresi aneh dan berkata dengan terkejut. Yang lain juga tercengang. Tidak ada yang percaya bahwa Ye King akan dikalahkan oleh Su Ling. Siapa yang bisa percaya jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri? Su Ling masih mendominasi dan tampak sangat bangga. Dia menatap dingin ke arah Ye King yang terlempar oleh tinjunya dan berkata dengan acuh tak acuh, pergi dan panggil Du Xiang keluar. Kamu, mata Ye King suram dan marah. Sudut mulutnya penuh dengan darah. Saat ini, dia hanya berani menatap Su Ling dengan dingin, tetapi dia tidak berani melakukan gerakan lain. Meskipun Ye King tidak menggunakan senjata dalam pukulan tadi, itu sudah menjadi batasnya. Tetapi Su Ling mematahkannya dengan satu pukulan tanpa tindakan yang berlebihan. Saat ini, Ye King telah menyadari kesenjangan antara dirinya dan Su Ling. Namun meskipun demikian, dia masih percaya bahwa Su Ling sama sekali tidak layak dan tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan tuannya. Tuannya adalah ahli bela diri yang kuat. Keterampilannya sangat kuat. Apa yang bisa dilakukan Su Ling untuk melawan tuannya? Melawan yang lemah adalah penghinaan bagi yang kuat. Su Ling, aku menyarankanmu untuk pergi dengan cepat sehingga kamu dapat hidup 1 hari lagi. Ye King berkata dengan marah. Aku berani berbicara liar. Karena tuanmu tidak ingin keluar, aku akan menghapusmu. Aku akan melihat apakah Raja Lanyang dapat menahan amarahnya. Su Ling mendengus dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Seketika, dia langsung maju dan menendang perut Ye King hingga memuntahkan darah. Saat itu, wajah Ye King pucat pasi dan matanya berlumuran darah. Dia benar-benar tidak menyangka Su Ling berani bersikap sombong. Dia langsung mengabaikan identitas bangsawannya sebagai Pangeran Lanyang dan membunuhnya. Tendangan tadi hampir membuatnya kehabisan napas. Ye King terus memuntahkan darah, dan darah itu mewarnai kerah bajunya menjadi merah. Dia hendak membuka mulut dan memarahi Su Ling. Namun saat itu, Su Ling terlalu malas untuk berbicara dengan Ye King lagi. Sebelum Ye King berbicara, Su Ling menendang Ye King tepat di tulang rusuknya. Dia hanya mendengar suara tulang retak yang tajam. Ye King menjerit dengan getir dan berteriak, "Bajingan sialan, ayah angkatku tidak akan membiarkanmu pergi. Apakah kamu mengancamku?" Su Ling mencibir dan menatap Ye King dengan dingin. Dia mengulurkan tangannya, mengunci leher Ye King dan bertanya. Su Ling adalah pria dari 2 generasi. Dia tenang dan mantap. Yang paling dia takuti adalah ancaman dari orang lain. Jika Ye King Zhen berani mengancamnya, dia tidak keberatan membunuh Ye King. Leher Ye King dikunci oleh Su Ling. Dia terengah-engah dan tidak bisa bergerak dengan mudah. Mulutnya berderit. Aku tidak tahu apa yang dia bicarakan. Du Xiang tua, jika kamu tidak keluar lagi, murid baikmu benar-benar akan kubunuh. Su Ling berteriak keras. Dia mencubit Ye King dengan tangan kanannya. Jika Ye King berani berbicara liar, dia tidak keberatan menyinggung Raja Lanyang dan membuat Ye King membayar harga yang lebih menyakitkan. Sesaat kemudian, tidak ada yang menjawab di pintu luar. Su Ling menyipitkan matanya, mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Ye King. Setelah pak gigi bercampur darah keluar dari mulut Ye King, dan wajah Ye King memerah dan bengkak. Jika aku memanggilmu dan kamu tidak keluar, aku akan menamparnya. Tetua Du Xiang, apakah kamu dinasihati? Tidakkah kamu berani keluar untuk bertarung? Su Ling membentak. Oh, kau belum keluar juga, iya. Kalau begitu, murid kesayanganmu akan kuhajar sampai tak bisa dikenali lagi. Melihat pintu luar masih belum terbuka, Su Ling tak kuasa menahan tawa. Ia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Du Xiang. Berhenti. Hampir saat tangan kanan Su Ling hendak mengenai wajah Ye King, sebuah sosok muncul di hadapan semua orang seperti kilat. Su Ling menyipitkan matanya dan menatap sosok itu. Ia tak kuasa menahan tawa dan berkata, "Kupikir kau takut dan sama sekali tidak berani keluar." Takut, hehe, karena kau bertekad untuk mati, tidak heran yang lain juga. Rambut Du Xiang memutih. Ia telah merasakan,
Sakitnya kehilangan putranya. Ia bahkan lebih terpukul. Ia menjadi tua dan remaja dalam semalam, dan hatinya bergetar tak henti-hentinya. Saat memikirkan untuk membunuh Su Ling dan membalaskan dendam orang tua dan anak-anaknya, tubuh Du Xiang bergetar. Dia menatap Su Ling dan berteriak, "Ayo, perang menara pedang." Ketika kata-kata itu jatuh, Du Xiang berjalan menuju menara pedang, sementara Su Ling menatap sosok Du Xiang dan tidak bisa menahan tawa. Setelah dia melepaskan Ye Qing, yang dipukuli hingga menjadi kepala babi, dia mengikuti Du Xiang menuju menara pedang. Tidak lama setelah Du Xiang dan Su Ling meninggalkan pintu luar, seluruh pintu luar seperti penggorengan. Berita tentang kekalahan Su Ling atas Ye Qing menyebar kemana-mana. Pada saat yang sama, berita tentang pertempuran yang menentukan antara Du Xiang dan Su Ling menyebar seperti api. Di kota Kekaisaran, Kaisar Li duduk di aula harmoni tertinggi dan menatap pangeran besar dan pangeran ke-9 yang berlutut di depannya. Dia merasa sangat sakit kepala. Pangeran tertua berbakat dalam seni bela diri dan memiliki kekuatan yang kuat. Dia telah melangkah ke wilayah Tianwu. Pangeran ke-9 tidak sehebat pangeran tertua, tetapi dia baik hati dan berpikiran luas, tetapi kekuatannya hanya di alam Zhenwu. Li Huang terkadang tidak berdaya. Jika pangeran tertua bisa sebaik pangeran ke-9, dan jika pangeran ke-9 bisa sehebat pangeran tertua, dia akan merasa lega. Bagaimanapun, fondasi kekaisaran Lanxing selama ratusan tahun tidak dapat dihancurkan begitu saja. Kekuatan utama di sekitarnya sedang mengincar. Kekaisaran Lanxing hanyalah sebuah kekaisaran, dan hanya ada beberapa yang kuat. Kekuatan suatu negara pada akhirnya bergantung pada orang-orang muda. Jika orang-orang muda cukup kuat, negara itu akan menjadi kuat dalam beberapa dekade. Melihat pangeran tertua Li Yan dan pangeran ke-9 Li Han, Li Huang tidak dapat menahan tawa dan berkata, "Kalian berdua, yang satu berpikir kalian harus membunuh Su Ling, yang lain berpikir kalian harus memenangkan Su Ling, yang membuat kalian sulit menjadi seorang ayah. Katakan padaku alasan kalian." Pangeran tertua membuka matanya dengan marah. Su Ling menyinggung perasaannya dan membunuh beberapa pejuang Zhenwu di bawahnya, yang merusak kekuatannya. Meskipun kesal, menghadapi Li Huang, dia menahan amarahnya dan berkata setenang mungkin, "Ayah Kaisar, Su Ling harus mati. Dia telah menyembah di bawah paviliun Raja Pedang, dan tentu saja mustahil bagi keluarga kerajaan untuk menang melawannya. Selain itu, bakat Su Ling sebanding dengan Sangguanmi. Jika Su Ling benar-benar dibiarkan mengabaikannya, Sangguanmi lain akan segera muncul, bahkan lebih kuat dari Sangguanmi." Setelah mendengarkan analisis pangeran tertua, Li Huangruo mengangguk dengan serius dan menatap pangeran tertua dengan penghargaan. Kemudian dia menatap pangeran ke-9 dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Lao Jiu, mengapa kamu ingin menang melawan Su Ling?" "Ayah, aku pernah mengenal Su Ling. Jika aku maju untuk menang melawan Su Ling, aku setidaknya 50% yakin aku akan memenangkan Su Ling ke dalam keluarga kerajaan." Mata Li Han tegas dan berkata, "Kita telah menderita kerugian dalam pembunuhan Sangguan. Bagi para jenius seperti mereka, lebih baik menang daripada membunuh. Karena jika Anda tidak dapat membunuh seorang jenius 100%, sebaiknya Anda tidak melakukannya. Karena mudah untuk memancing potensi ancaman." Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Han, Li Huang tidak dapat menahan diri untuk tidak menutup matanya dan terdiam lama. Apa yang dikatakan Li Han juga merupakan masalah yang dipertimbangkan Li Huang. Jika dia dapat membunuh Su Ling sekaligus, itu akan menjadi yang terbaik. Tetapi jika dia tidak dapat membunuh Su Ling, dia akan dibenci oleh Su Ling. Ketika Su Ling tumbuh dewasa suatu hari nanti, fondasi kekaisaran Lanxing akan terguncang. Sangguanmi adalah satu, dan sekarang ada Su Ling yang lain. Mengapa mereka tidak mau setia kepada keluarga kerajaan? Bukankah mengejar seni bela diri untuk mendapatkan kekuasaan? Saya memberi mereka kekuasaan, tetapi mereka tidak menginginkannya. Apakah puncak seni bela diri benar-benar lebih menarik daripada kekuasaan, wanita, dan uang? Pada saat ini, mata Li Huang redup dan dia tidak dapat menahan diri untuk berdiri. Dia sangat bingung. Dia benar-benar tidak dapat memahami apa tujuan orang-orang yang menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mengejar puncak seni bela diri. Bukankah mereka seharusnya bersenang-senang pada waktunya? Mungkin itu untuk keabadian. Li Han tampak dingin dan berkata dengan suara yang dalam, "Kehidupan abadi." Mendengar ucapan itu, Li Huang tertegun. Cahaya dingin yang tak terlihat melintas di dasar matanya. Kemudian dia berkata, "Apa itu kehidupan abadi?"
Di mana kehidupan abadi? Kemudian, dengan mata muram, Li Huang berkata kepada Pangeran Agung dan Pangeran Kesembilan, jika kalian dapat memenangkan Suling, kalian dapat hidup. Jika kalian tidak dapat memenangkannya, kalian akan mati. Setelah mengatakan itu, Li Huang tidak dapat menahan diri untuk tidak menutup matanya, melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar Pangeran Tertua dan Pangeran Kesembilan dapat pergi. Pangeran Agung dan Pangeran Kesembilan meninggalkan Aula Taihe. Mereka saling menatap tajam. Suasana tiba-tiba menjadi sedikit serius dan sangat tertekan. Pangeran berkata, "Kakak Kesembilan, apakah menurutmu Suling akan tertarik padamu?" "Hehe, biarkan aku mencoba. Setidaknya ayahku memberiku kesempatan untuk mencoba. Sebaliknya, kakak, kamu telah menyinggung Suling sebelumnya. Aku khawatir masalah ini akan diselesaikan cepat atau lambat." Pangeran Kesembilan menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Kemudian dia berjalan keluar istana. Pangeran Agung tertegun dan menatap kepergian Pangeran Kesembilan dengan mata dingin. Pada saat ini, seorang Kasim yang tajam datang ke Pangeran Agung dan berbisik, pertempuran yang menentukan antara Suling dan Duxiang telah terjadi hari ini. "Kapan kamu pergi, Pangeran Agung?" Mendengar ucapan itu, Pangeran tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia pikir Suling tidak berani bertarung dengan Duxiang. Pada saat itu, dia pasti akan mencari alasan secara langsung. Tetapi sekarang, Suling tidak hanya pergi, tetapi juga 1 hari lebih cepat dari jadwal, yang benar-benar mengejutkan Pangeran. "Pergi sekarang, pergi dan beritahu Jenderal Yu Hu untuk pergi bersamanya." Pangeran Tertua tampak tenang dan berkata dengan lemah. "Hah?" Kasim itu tercengang. Dia mengikuti Pangeran selama bertahun-tahun. Kemudian dia bereaksi, menyeka beberapa senyum di wajahnya dan berkata, "Aku akan melakukannya sekarang." Perguruan Danwu. Sebagai salah satu dari 3 wakil presiden seluruh perguruan tinggi, Dan Suzy sedang memurnikan pil di ruang alkimia. Tepat ketika Dan Suzy hendak memadatkan pil, seorang murid bergegas masuk dan tersentak, "Bertarung, bertarung." Suling dan Duxiang telah pergi ke Menara Pedang dan akan segera bertarung. Mendengar ini, tangan kanan Dan Suzy langsung bergetar. Dia mencoba memurnikan pil yang sudah terbentuk, tetapi dia gagal. Murid yang mendobrak pintu mengira bahwa Dan Suzy akan marah ketika dia melihat pil yang hancur, tetapi dia tidak menyangka bahwa Dan Suzy benar-benar tertawa. Pertarungan yang bagus, pertarungan yang bagus. Jika dia berani bertarung, itu menunjukkan bahwa dia yakin. Jika dia benar-benar bisa mengalahkan Duxiang, itu akan hebat. Dan Suzy sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat, terserah padanya apakah Akademi Danwu dapat menghidupkan kembali gaya milenium. Murid itu, dengan wajah kosong, tidak mengerti apa yang dikatakan Dan Suzy. Dia datang untuk memberitahu Dan Suzy hanya karena Dan Suzy memintanya untuk mengawasi paviliun Raja Pedang. Jika Suling dan Duxiang bertarung sampai mati, pastikan untuk memberitahu dia. Meskipun dia tidak mengerti alasannya, murid itu melakukannya dan menatap aksi paviliun Jianwang. Hari ini, Suling menyatakan perang dan mengundang Duxiang untuk bertarung secara langsung sebelum memukul pintu luar. Betapa sombongnya itu, bahkan dia tidak bisa menahan gemetar. "Yah, sudah waktunya bagi saya untuk memulai, tetapi saya tidak boleh melewatkan kesempatan baik ini untuk ikut bersenang-senang." Dan Suzy berkata sambil tersenyum. Kemudian dia bergegas ke paviliun Raja Pedang. Di luar Menara Pedang, Suling dan Duxiang bertempur dalam pertempuran yang menentukan terlebih dahulu, yang membuat semua orang di paviliun Raja Pedang waspada. Namun Zhang Tian bertanya, setelah mengetahui berita itu, dia hanya melihat Menara Pedang dalam-dalam dan berkata, dia pergi ke arah yang sama denganku, dan kemudian melanjutkan latihan. Pada saat ini, kecuali Zhang Tianwen, semua murid dari gerbang dalam dan luar datang keluar Menara Pedang. Seluruh Menara Pedang dikelilingi oleh air. Tetua, bersama dengan Bangau Tua, Wang Tua dan yang lainnya, datang ke Menara Pedang dengan cepat. Luo Wushuang dan Tetua Baiking datang dari paviliun pedang utama. Suling dan Duxiang berdiri di pintu masuk Menara Pedang. Suasana saat ini sangat harmonis, tetapi sebenarnya, mereka telah berperang. Duxiang menatap Suling dalam-dalam. Matanya penuh dengan kemarahan dan kecemburuan. Suling membunuh Duyu dan Duming. Dia harus membalasnya. Jika tidak, bagaimana dia bisa membangun dirinya di paviliun Jianwang di masa depan? Terlebih lagi, kebencian membunuh anak-anak tidak tertahankan. Suling, kamu harus membayar nyawamu.
Ayo pergi. Du Xiang, dengan rambut putih dan wajah tua, berkata kepada Suling. Kemudian dia dengan cepat melangkah ke menara pedang dan berjalan menuju lantai 2. Suling tersenyum dan mengikuti Du Xiang ke menara pedang. Melihat Suling dan Du Xiang berjalan ke menara pedang satu demi satu, semua siswa bergegas melakukan aksi massa. Perang ini sangat kuat. Selain itu, ini adalah pertama kalinya sejak berdirinya Paviliun Jianwang bahwa siswa menantang para tetua untuk bertarung di wilayah yang sama dan bertarung sampai mati. Di dunia luar, mudah bagi tetua Du Xiang untuk membunuh Suling dengan kultivasi alam Tianwu. Namun, di lantai 2 menara pedang, kekuatan tetua Du Xiang akan ditekan di bawah alam Zhenwu. Dengan kata lain, tetua Du Xiang paling banyak dapat menunjukkan kekuatan puncak ke-9 alam Yuan Wu di menara pedang. Ini adalah pertarungan sungguhan di wilayah yang sama. Namun demikian, tidak seorang pun mengira bahwa Suling dapat mengalahkan tetua Du Xiang. Bagaimanapun, ketika seorang prajurit mencapai alam Tianwu, itulah ambang batas yang sebenarnya untuk memasuki yang kuat. Pembunuhan dan penajaman yang dialami oleh seniman bela diri di wilayah Tianwu sama sekali tidak sebanding dengan yang ada di alam biasa. Namun, Suling hanya memiliki 6 tingkat alam Yuan Wu. Bahkan jika dia dapat mengalahkan 9 puncak alam Yuan Wu milik Ye Qing dan seniman bela diri Shen Tengfei di tahap awal alam Zhenwu, itu tidak berarti bahwa Suling dapat mengalahkan tetua Du Xiang. Karena selama bertahun-tahun, pengalaman tempur tetua Du Xiang yang kaya dan banyak harta di tangannya tidak sebanding dengan Suling. Tak lama kemudian, banyak murid mengikuti ke lantai 2 menara pedang, dan mereka duduk di antara penonton. Namun, karena terlalu banyak orang yang datang untuk menonton perang kali ini, kursi penonton sudah penuh sesak. Banyak orang hanya bisa berdiri di lorong dan menonton perang sebanyak mungkin. Perang ini benar-benar sensasional. Luo Wushuang, tetua dan yang lainnya duduk paling dekat dengan panggung Dou. Mereka berdua punya ide sendiri, dan tak satu pun dari mereka ingin saling mengekspos. Suling pertama kali menginjakkan kaki di panggung Dou. Panggung Dou yang besar itu dilapisi lempengan batu biru. Lempengan batu biru yang sebelumnya hancur sudah pulih seperti semula. Tetua Du Xiang tampak sedih dan berjalan ke panggung Dou. Baginya, perang dunia hari ini sangat penting. Dia harus membalaskan dendam Du Ming. Melihat tetua Du Xiang berdiri di seberangnya dan terus-menerus gemetar, Suling berkata dengan suara yang dalam, perang dunia hari ini, hanya satu dari kalian dan aku yang bisa selamat. Jika kalian berani menyakiti adik perempuanku, kalian harus mati. Suling, sudah waktunya bagimu untuk membunuh putra dan keponakanku. Tatapan mata Du Xiang dingin dan ganas. Matanya merah seperti manik-manik. Dia sangat marah dan meraung. Datanglah ke medan perang. Suling berteriak keras, dan ki misterius di lautan ki meledak tepat pada waktunya. Seluruh tubuhnya terbakar tanpa henti, dan kekuatan penindasan mengalir keluar dengan liar. Hampir pada saat yang sama, tubuh Du Xiang terkejut. Kekuatannya ditekan di lantai 2 menara pedang. Kekuatan terkuat hanya bisa meledakkan 9 puncak alam Yuan Wu. Namun, dalam pandangan Du Xiang, 9 puncak wilayah Yuan Wu sudah cukup untuk membunuh Suling. Mati. Melihat Suling yang terbakar oleh perang, Du Xiang tampak dingin dan segera menggunakan cara yang paling ampuh untuk menghadapi serangan Suling dengan kehampaan. Untuk sesaat, Suling dan Du Xiang bertarung bersama di panggung Dou. Telapak tangan yang sunyi. Du Xiang tampak sangat serius dan berteriak. Ki gelap di tubuhnya mengalir deras dan mengembun di telapak tangannya. Telapak tangan kanannya bergetar dan udara bergetar terus-menerus, dan menepuk Suling secara langsung. Boom! Dengan suara keras, Suling meremas segel tinjunya dengan kedua tangan dan menghancurkannya dengan segel telapak tangan Du Xiang, menyebarkan ki misterius ke sekeliling dengan ketakutan. Seluruh panggung Dou bergetar, dan lempengan batu biru, bang-bang, langsung pecah beberapa bagian. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Setelah pukulan itu, keduanya dengan cepat berpisah dan saling menjauh. Baru saja, Du Xiang mengira dia setidaknya bisa melukai Suling, tetapi ketika dia melihat Suling mundur tanpa cedera, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Sepertinya kamu benar-benar punya cara. Du Xiang memusatkan pandangannya, tampak dingin dan berkata dengan suara yang dalam. Perang. Su Lingcai terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Du Xiang dan berteriak keras. Saat ini, dia menyerang lagi. Dia tidak tertinggal dengan pukulan tadi,
yang cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan fisiknya memang sebanding dengan yang kuat di alam Tianwu. Kalau tidak, dia pasti memuntahkan darah di bawah telapak tangan Du Xiang tadi. Ayo, mata Du Xiang tenggelam. Dia hanya mendengar suara, kiang, dan cahaya pedang yang dingin dan ganas menyala. Pedang itu sangat tajam dan mendominasi. Dia langsung memotong kepala Suling. Tampilan Suling berubah drastis. Hampir tanpa berpikir, dia mengeluarkan pedang Tianhuang dan membelahnya secara horizontal. Dia hanya mendengar ledakan keras. Pedang Tianhuang dan cahaya pedang bertabrakan dengan keras, dan cahaya pedang segera hancur. Apakah menurutmu ini sudah berakhir? Melihat cahaya pedang itu hancur, Du Xiang menyeka beberapa warna dingin di bagian bawah matanya dan berteriak, "Ambil pedangku." Begitu dia mengatakan ini, dia melihat beberapa pedang melesat dari pedang panjang itu. Kecepatannya sangat cepat dan memusingkan. Keluar dari sini, ekspresi Suling begitu serius, Du Xiang benar-benar kuat. Saat ini, hanya dengan mendengarkan minuman keras Suling, seluruh tubuh Xuan Qi meledak dan langsung mengorbankan 4 Xuandan di tubuhnya. Semua Xuan Qi didesak olehnya, yang sebanding dengan konsentrasi Xuan Qi dari 9 prajurit berat di ranah seni bela diri Yuan, yang membuat orang tercengang. Suling, yang didukung oleh Qi misterius dari 4 pil misterius, menggunakan pedang Tianhuang untuk melakukan teknik pedang pembelah udara. Hanya dengan mendengarkan suara, Qi pedang meledak. Qi pedang yang tampaknya sederhana itu tak terkalahkan, dan langsung memotong pedang Du Xiang yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, para penonton mendidih. Suling bertarung melawan serangan tetua Du Xiang dengan 6 tingkat wilayah Yuanwu. Itu luar biasa dan bahkan tak terbayangkan. Secara khusus, bahkan lebih mengejutkan melihat bahwa Suling tidak sepenuhnya dirugikan dalam pertempuran. Dalam perang ini, Suling akan terkenal di ibu kota kekaisaran. Jika Suling tidak mati, pasti ada Suling di 10 besar daftar perang Yuanwu. Ada banyak diskusi di antara para penonton. Banyak orang kagum dengan keefektifan pertempuran Suling. Lihat, apa 4 bayangan virtual di kepala Suling. Seseorang membuka matanya dan berkata dengan heran, "Aku akan pergi." Benar atau salah, keempat bayangan virtual itu jelas merupakan Xuandan. Tapi mengapa keempat bayangan virtual itu? Apakah Suling memiliki 4 Xuandan? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tidak heran dia tak terkalahkan di wilayah yang sama. Ternyata dia memiliki 4 Xuandan, dan kekuatannya jauh lebih tinggi daripada seniman bela diri dengan level yang sama. Pada saat ini, orang-orang akhirnya mengerti bahwa pertempuran Suling Neng dengan 9 prajurit berat di alam Yuanwu harus bergantung pada 4 Xuandan. Apakah itu akhirnya muncul? Luo Wushuang mengerutkan kening. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dan berbisik, "Kamu memiliki 4 Xuandan, tetapi kamu tidak memiliki tulang pedang." Suling, jalan seni bela dirimu ditakdirkan untuk berbeda. Melihat Suling mengeluarkan 4 Xuandan, tetua itu langsung gemetar. Kemudian dia menoleh dan melihat dalam-dalam ke Luo Wushuang di dekatnya. Tetua itu kemudian mengerti mengapa Luo Wushuang bersikeras menjadikan Suling sebagai muridnya. 4 Xuandan, apakah ini lebih dari sekadar kejeniusan? Bahkan supremasi remaja kuno yang tercatat dalam buku-buku kuno tidak lebih dari itu. Memikirkan hal ini, tetua itu tidak dapat menahan napas dan menatap Suling dengan sedikit lebih bermartabat. Tidak peduli apapun hasil perangnya, Suling tidak boleh mati. Dia adalah masa depan paviliun Jianwang yang makmur. Kau tahu dia punya 4 pil misterius. Tetua itu menatap Luo Wushuang dan bertanya-tanya, "Ya." Luo Wushuang mengangguk, merenung sejenak, dan berkata, "Tetapi dia tidak memiliki tulang pedang." "Apa?" Mendengar ucapan itu, raut wajah tetua itu berubah drastis. Jika Suling memiliki 4 Xuandan, tetapi tidak ada berkah tulang pedang, itu akan seperti batu giok bagus yang tidak dapat diukir. Tidak peduli seberapa bagus batu giok ini, sulit untuk menjadi tak ternilai. Yah, itu fakta bahwa dia tidak memiliki tulang pedang. Dia bisa bertahan sampai hari ini berkat usaha yang tak henti-hentinya. Luo Wushuang mengangguk, tersenyum dan berkata, "Mungkin dia bisa berusaha keras." Sekarang, itu tergantung pada apakah paviliun Raja Pedang bersedia mendukungnya untuk berusaha keras. Pada saat ini, tetua itu terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Jika dia kalah dalam perang ini, tidak ada artinya untuk mendukungnya. Bagaimana jika kamu menang? Jatuh tanpa es adalah cara yang luar biasa.
Kalau begitu tunggu sampai dia menang. Tetua itu tampak sangat tegas dan berkata dengan suara yang dalam. Sebenarnya, dengan pencapaian Tetua Agung hari ini, dia memang telah melihat banyak bakat yang tak terkalahkan. Namun, para jenius itu memiliki 2 suandan. Tidak seorang pun dapat memiliki 4 suandan seperti Suling. Namun, para jenius itu memiliki tulang pedang. Prestasi mereka di masa depan tidak terbatas. Dengan kata lain, hanya memiliki lebih dari 1 suandan saja tidak cukup untuk menjadi seorang jenius top. Anda membutuhkan berkah tulang pedang untuk masuk ke dalam daftar bakat top. Suling memiliki 4 suandan, tetapi tidak memiliki tulang pedang. Baginya, jalan kultivasi di masa depan akan menjadi sangat sulit. Namun, semakin sulit jalan kultivasi, semakin mampu mereka untuk mengasah seni bela diri mereka. Jika mereka beruntung keluar dari jalan kultivasi ini, masa depan mereka akan tidak terbatas. Luo Wushuang tersenyum pahit. Apakah Paviliun Raja Pedang ingin memberikan dukungan penuh kepada Suling tergantung pada apakah Suling dapat memenangkan perang. Ini sangat penting. Saat ini, di panggung seni bela diri, semangat perang yang tak berujung telah membara dengan liar. Suling melepaskan 4 ramuan misterius, dan 4 bayangan virtual muncul, yang membuat orang tercengang. Seluruh tubuhnya terbungkus dalam Suanqi, yang benar-benar mengeluarkan Suanqi yang kuat yang sebanding dengan 9 seni bela diri di ranah seni bela diri Yuan. Du Xiang mengerutkan kening dan menatap Suling. Dia berkata dengan dingin, tidak heran kamu bisa menjadi tak terkalahkan di wilayah yang sama. Sungguh luar biasa bahwa kamu benar-benar memiliki 4 suandan. Kenapa, kamu takut? Suling mencibir. Du Xiang, dari Tianwu hingga Yuanwu, memiliki kekuatan fisik yang sama dengan Suling, bahkan samar-samar lebih tinggi dari Suling. Tahukah kamu, Suling menempuh jalan para dewa dan iblis yang ekstrim di zaman kuno, dan tubuhnya telah mencapai kondisi kekuatan tertinggi di wilayah yang sama setelah dipadamkan oleh es dan api serta guntur selama 9 hari. Dalam hal ini, Du Xiang dapat melawan Suling dengan kekuatan fisik, yang juga menunjukkan kekuatan fisik Du Xiang. Mendengar kata-kata Suling, Du Xiang tidak dapat menahan senyum, menyipitkan matanya, menatap Suling dan berkata, apakah ini dukungan terakhirmu? Jika demikian, aku akan mengambil kepalamu. Ayo berperang. Ketika kata-kata itu jatuh, tubuh Du Xiang tiba-tiba bergetar, dan ki gelapnya meledak. Dia layak menjadi orang kuat di alam Tianwu. Bahkan jika kultivasi alam ditekan di menara pedang, kekuatannya sama sekali tidak sebanding dengan seni bela diri biasa. Pada saat itu, dia meledak menjadi momentum yang kuat, yang membuat orang tidak berani mendekat dengan mudah. Papan batu biru yang rusak di platform pertempuran bergetar hebat. Ini adalah postur agung dari orang kuat di wilayah Tianwu. Terlalu kuat. Jika itu aku pasti sudah kalah. Orang yang mengatakan ini adalah murid dari sekte luar. Kekuatannya tidak lemah, dan dia memiliki 9 tingkat seni bela diri di dinasti Yuan. Suling sudah sangat hebat. Sungguh mengerikan bisa mengolah 4 suandan dengan 6 tingkat kultivasi di alam Yuanwu. Jika kamu tidak mengatakannya, kamu dapat bersaing dengan Tetua Du Xiang. Beberapa orang memujinya. Tidak diragukan lagi, kinerja Sulinggang benar-benar luar biasa. Bagaimanapun, Du Xiang adalah tetua luar. Kekuatannya telah mencapai alam Tianwu, dan kultivasi alamnya jauh lebih tinggi daripada Suling. Dalam hal ini, sungguh menakjubkan bahwa Suling dapat melawan salah satu dari mereka. Terlebih lagi, kinerja Suling terlalu sombong. Suling, momentum ini hampir mencapai level teratas dari ranah Yuanwu. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ini lurus dan realistis. Orang ini benar-benar lawan yang bagus untukmu sekarang, dan bisa membuatmu mengasah dirimu. Kucing hitam itu memperingatkan, kamu bisa menggunakan semua caramu untuk menghadapinya. Begitu, mata Suling tenggelam. Awalnya dia berencana untuk menyimpan beberapa keraguan, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan kucing hitam itu, hati Suling bergetar. Du Xiang memang lawan yang bagus dengan pengalaman tempur yang kaya dan banyak senjata berharga. Suling mengasah dirinya dengan Du Xiang, yang benar-benar pilihan yang bagus. Memikirkan hal ini, Suling tiba-tiba menjadi sangat serius dan berteriak dengan marah, ayo berperang. Detik berikutnya, hanya ada ledakan keras. Hampir pada saat yang sama, Suling dan Du Xiang bertabrakan dengan keras. Mereka mengembun dan membungkus ki misterius, dan hampir mencapai puncak ranah ini. Setelah tabrakan,
Mereka berpisah dengan kecepatan yang sangat cepat. Gas misterius yang dihasilkan oleh tabrakan itu menyebar dengan liar ke sekeliling. Di arena seni bela diri, arena tantangan yang dilapisi lempengan batu biru terus meledak, dan pemandangannya sangat mengejutkan. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya khawatir tidak ada yang akan percaya bahwa seorang seniman bela diri dapat bertarung dengan sangat hebat dengan ranah seni bela diri Yuan. Pada saat Su Ling dan Du Xiang berpisah, sosok mereka bergerak seketika. Mereka secepat kilat. Metode tubuh Du Xiang adalah metode tubuh teratasnya, tetapi sedikit lebih lambat dari langkah bintang Su Ling. Dua orang, kalian datang dan aku pergi, mengeluarkan tangan terkuat untuk saling menahan. Su Ling secara alami tidak takut. Bahkan jika Du Xiang memiliki banyak cara, Su Ling tidak berpikir demikian. Bagaimanapun, dia adalah pria dari dua generasi. Dia akrab dengan situasi tiba-tiba dalam pertempuran. Oleh karena itu, dengan hanya membandingkan pengalaman bertarung, Su Ling bahkan lebih baik daripada Du Xiang. Du Xiang memiliki pengalaman pribadi tentang ini. Dia berturut-turut menerapkan keterampilan tingkat bumi dan mencoba untuk menekan Su Ling secara langsung dengan cara terkuat. Namun, yang mengejutkannya, Su Ling melawan mereka semua. Kekuatan fisikmu mengerikan. Saat pertempuran berlanjut, Du Xiang menyadari bahwa tubuh Su Ling pasti telah ditempa. Tubuhnya terlalu kuat untuk melawannya. Jika dia tidak mengalami pertempuran itu sendiri, Du Xiang tidak akan percaya bahwa seorang seniman bela diri di alam seni bela diri Yuan dapat mengolah tubuh yang begitu kuat. Jangan berpikir kamu bisa membuatku bangga dengan memujiku. Du Xiang, hanya satu orang yang bisa keluar hidup-hidup hari ini. Su Ling tertawa dan berteriak, "Hehe, kamu harus mati." Du Xiang tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Meskipun Su Ling kuat, dibandingkan dengan kemampuannya, Su Ling rentan. Memang benar bahwa Su Ling dapat mencapai level ini di wilayah Yuan Wu. Benar-benar mengerikan, tetapi memang begitu. Du Xiang, tentu saja tidak ada rasa takut. Meskipun aku tidak ingin mengeluarkan harta karun untuk melawanmu, kamu benar-benar terlalu sulit untuk dihadapi, jadi aku harus menggunakan harta karun rahasia. Semakin lama pertempuran ini berlangsung, semakin buruk bagiku. Sekarang, saatnya untuk mengakhiri semua ini. Mata Du Xiang dingin. Dia langsung mengeluarkan belati dengan pola yang luar biasa dari tangannya. Belati itu sangat tajam dan berkilau dingin, harta karun tingkat bumi dan belati awan terbang itu luar biasa. Su Ling, sangat kuat. Sungguh luar biasa dia bisa memaksa Du Xiang menggunakan harta karun tingkat bumi. Jika dia bisa selamat dari pertempuran ini, dia akan masuk dalam 10 besar dalam daftar seni bela diri Yuan. Beberapa orang merasa kasihan. Mereka tidak tega melihat seorang jenius seperti Su Ling jatuh secara langsung. Bertahan, apakah maksudmu tetua Du Xiang dikalahkan oleh Su Ling? Seseorang mencibir, jelas tidak optimis tentang Su Ling. Mata Su Ling sangat suram. Dia menatap belati di tangan Du Xiang. Harta karun tingkat bumi juga cukup luar biasa untuk membunuh mereka yang berada di wilayah Tianwu. Di lantai 2 menara pedang, meskipun menekan kultivasi alam seni bela diri, itu tidak menekan harta karun. Jika Du Xiang menggunakan harta karun tingkat bumi di sini, dia pasti akan membunuh Su Ling. Xiao Hei, apakah ada cara untuk menghancurkan harta karun langkah tanahnya? Su Ling berkata kepada Xiao Hei dengan kekuatan mental. Tidak mudah. Su Ling, bukankah kau punya gelang giok? Itu adalah harta karun tingkat surga yang dapat melindungi hidupmu. Atau kau dapat menggunakan pelat susunan kunci, tetapi mengekspos pelat susunan kunci terlalu dini tidak akan ada gunanya bagimu dan dapat menyebabkan kematian. Kata kucing hitam itu, menggunakan gelang giok, itu terlalu buruk. Gelang giok adalah harta karun surga. Sungguh kerugian besar untuk melawan belati itu. Su Ling menjawab, apa yang akan kau lakukan? Kucing hitam itu terkejut. Su Ling terdiam dan tampak sangat serius. Ia menatap belati tajam itu. Ia melihat bahwa belati itu tajam dan berenang di sekitar tubuh Du Xiang. Selama Du Xiang ingin bergerak, ia dapat mendesak belati itu untuk membunuh Su Ling secara langsung. Su Ling, jika kau dapat memaksaku untuk menggunakan harta karun tingkat bumi, kau dapat dianggap sebagai orang kuat teratas di wilayah Yuan Wu. Memang benar bahwa kau tidak terkalahkan di wilayah yang sama. Mata Du Xiang sedingin es dan berkata dengan acuh tak acuh. Seketika, tangan kanannya tiba-tiba bergerak langsung, mengendalikan belati awan terbang yang tajam, dan berteriak, mati saja untukku.
Pada saat yang hampir bersamaan, suara belati Fei Yun, Wu, ditembakkan ke Suling. Mata Suling tiba-tiba tenggelam dan mengumpat, "Sial, orang tua, aku benar-benar kehilangan uang." Setelah mengatakan itu, gelang giok yang berkilauan dan tembus pandang dengan bahan yang luar biasa meledak dari borgol Suling. Gelang giok itu begitu luar biasa sehingga menghantam belati awan terbang. Boom! Belati Fei Yun terbuat dari baja, tetapi langsung patah di udara, dan gelang giok menjadi kusam dan kehilangan kilau aslinya. Du Xiang tetap di tempatnya. Dia tampak kehilangan arah. Dia tidak menyangka bahwa harta karun tingkat dasar miliknya, belati Fei Yun, hancur di tempat. Nima, harta karun tingkat tanah itu tidak terbuat dari plastik. Setidaknya, kamu harus berpegang teguh padanya. Bagaimana mungkin itu bisa langsung dihancurkan oleh gelang giok? Du Xiang sangat terkejut. Matanya penuh dengan keterkejutan dan perasaan yang tak terbayangkan. Namun, pada saat inilah Suling langsung menembak. Dia sangat cepat. Dalam sekejap, dia berada di hadapan Du Xiang. Suling berkata dengan marah, "Orang tua sialan, kamu membiarkanku kehilangan harta karun Tianji dan mengirimmu untuk mati. Kamu pantas mati." Setelah itu, Suling langsung memotong pedang Tian Huang di tangannya. Mata Du Xiang bersinar dingin dan segera bereaksi dan bergegas ke samping untuk menghindar. Namun, pedang Suling terlalu cepat. Bahkan jika Du Xiang menghindar, dia masih terpotong di lengannya dan seluruh lengan kanannya langsung terpotong dengan cipratan darah. Ah! Du Xiang meraung di mulutnya. Dia sangat kesakitan dan tampak ganas. Dia dengan cepat memperlebar jarak antara dirinya dan Suling. Orang ini, aneh sekali, jelas-jelas. Baru saja mengeluarkan gelang giok, tetapi berhasil menahan belati awan terbang yang dilemparnya. Kau tahu, belati awan terbang juga merupakan harta karun tingkat bumi. Setidaknya itu dapat membunuh orang kuat di alam Tianwu. Tetapi sekarang, bagaimana itu dapat langsung dihalangi oleh gelang giok? Gelang giok apa itu? Saat itu, Du Xiang bingung dan menatap Suling dan gelang giok di tangan Suling. Dia berteriak dengan marah, "Gelang giok apa itu? Kau tidak punya kesempatan untuk mengetahuinya." Suling minum. Wajah Du Xiang seputih salju, dan keringat dinginnya langsung keluar. Lengan kanannya terpotong oleh pedang Tian Huang. Darah mengalir deras. Darahnya berwarna merah. Itu sangat menakutkan. Semua ini terjadi secara tiba-tiba, sehingga semua orang yang hadir tercengang, linglung, dan bahkan berkata mereka tidak dapat mempercayainya. Ini aneh. Gelang giok jelas terbuat dari batu giok. Menurut teori, belati Fei Yun dapat mematahkannya seketika. Bagaimanapun, belati Fei Yun adalah harta karun yang sama. Seperti yang diketahui semua orang, belati Fei Yun adalah harta karun yang diperoleh oleh tetua Du Xiang ketika dia mengepung sebuah sekte beberapa tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun, tetua Du Xiang tidak mau menggunakannya. Bagaimanapun, harta karun tingkat bumi sangat berharga, dan harta karun yang berfokus pada pembunuhan dan pemotongan, seperti belati Fei Yun, bahkan lebih langka. Oleh karena itu, tetua Du Xiang mengumpulkan belati Fei Yun untuk hari hujan. Baru saja, ketika mereka melihat bahwa tetua Du Xiang tidak ragu untuk menggunakan harta karun tingkat tanah belati Fei Yun, mereka semua berpikir bahwa Suling harus mati dalam perang ini. Tetapi pada akhirnya, itu membuat orang merasa sedikit aneh. Harta karun tingkat bumi yang diminta oleh tetua Du Xiang langsung dipatahkan oleh gelang giok. Selain itu, tetua Du Xiang dipotong oleh Suling saat dia terkejut. Tidak ada yang tampaknya mau mempercayai akhir ini. Tetua Du Xiang, apakah dia benar-benar kalah? Dia adalah orang kuat di alam Tianwu. Bahkan jika dia menekan alam, dia juga memiliki banyak cara untuk membunuh Suling. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh semut seperti Suling? Petik 2. Itu benar. Tetua Du Xiang, setidaknya dia juga seorang tetua luar. Jika dia bukan lawan Suling dalam menekan alam, bukankah itu berarti Suling benar-benar tak terkalahkan di alam yang sama? Pada saat ini, banyak orang terkejut. Selain terkejut, mata mereka semua tertuju pada Suling. Suling tampak sombong dan mengarahkan pedang panjang ke arah tetua Du Xiang. "Kebencian antara kamu dan aku sudah berakhir." Mata Suling tenggelam dan berkata dengan tegas. Dia menusuk tetua Du Xiang dengan pedang panjang di tangannya. Namun, pada saat ini, ketika pedang panjang Suling hendak menusuk jantung tetua Du Xiang, tetua yang duduk paling dekat dengan panggung Dou tiba-tiba melesat. Tetua, posisinya di kabinet Raja Pedang sama baiknya dengan jatuh tanpa embun beku. Bagaimanapun,
Paviliun Raja Pedang selalu didominasi oleh Master Paviliun dan para tetua dari Paviliun Tetua. Oleh karena itu, tidak ada yang pernah benar-benar melihat kekuatan Tetua Agung. Namun, para siswa di antara hadirin sangat menyadari bahwa pemimpin kabinet mereka bebas dari embun beku. Di usia muda, mereka memiliki kekuatan ganda langit dan bumi. Hanya dengan cara ini mereka dapat duduk di posisi pemimpin kabinet. Tetua Agung, dari beberapa dekade yang lalu, adalah Tetua Agung dari Paviliun Tetua. Pada saat itu, kekuatan Tetua Agung tentu saja tidak lebih lemah dari alam surgawi. Sekarang, beberapa dekade telah berlalu, dan kekuatan Tetua Agung bahkan lebih tak terduga. Tidak ada keraguan bahwa tetua itu termasuk dalam kelompok orang terkuat di Paviliun Jianwang, bahkan ibu kota kekaisaran, dan bahkan seluruh kekaisaran Lanxing. Bahkan tanpa embun beku, mereka mungkin tidak dapat melangkah ke dalam kelompok kecil orang itu. Bagaimanapun, kekuatan tetua jauh lebih baik daripada jatuh tanpa embun beku. Luo Wushuang juga sangat menyadari kekuatan Tetua Agung. Karena itu, dia tidak menghentikan Tetua Agung tadi. Bagaimanapun, Tetua Agung bertanggung jawab atas Paviliun Tetua Agung. Dia kuat dan sombong. Pada saat yang sama, dia juga berdedikasi pada pengembangan Paviliun Raja Pedang. Meskipun ada beberapa kontradiksi antara Luo Wushuang dan Tetua Agung, sebelum masalah utama benar dan salah, Luo Wushuang akan lebih sering merujuk pada pendapat Tetua Agung. Saat ini, karena Tetua Agung menghentikan Su Ling dari membunuh Du Xiang, itu pasti masuk akal. Su Ling menatap pedang Tianhuang yang dijatuhkan ke tanah oleh Tetua Agung. Dia menyeka beberapa senyum masam tak berdaya di sudut mulutnya. Dia menatap Tetua Agung untuk waktu yang lama. Dia sepertinya ingin melihat beberapa hal indah dari mata masing-masing, tetapi Su Ling menyesal karena tidak melihat terlalu banyak hal. Lantai kedua dari seluruh menara pedang menjadi sunyi karena tindakan Tetua Agung. Tiba-tiba, ledakan tawa meledak di atmosfer yang dapat didengar. Mereka semua sepakat untuk melihat pria yang tertawa itu. Itu adalah Su Ling. Su Ling tertawa saat itu, yang membingungkan. Semua orang bingung. Mata mereka penuh dengan warna aneh. Mereka merasa sangat aneh dan menatap Su Ling. Apakah orang ini gila? Apa yang ditertawakannya? Tanya seorang sandera. Siapa yang tahu? Tapi sekarang tetua telah menembak. Hampir mustahil bagi Su Ling untuk membunuh tetua Du Xiang lagi. Itu benar. Dikatakan bahwa tetua tertua mencapai alam surga sejak beberapa dekade yang lalu. Sekarang, tetua tertua jelas merupakan salah satu yang terkuat di Paviliun Jianwang. Dengan caranya, Su Ling tidak dapat membunuh tetua Du Xiang di bawah hidungnya. Orang-orang berdebat dengan sengit. Semua orang tahu bahwa pertempuran yang menentukan ini adalah pertempuran hidup dan mati antara Su Ling dan Du Xiang. Tapi sekarang, tetua benar-benar membuat langkah langsung untuk menghentikan Su Ling membunuh Du Xiang, yang tidak diragukan lagi menghancurkan pertempuran yang menentukan. Baru saja Su Ling tertawa keras, yang bahkan lebih membingungkan. Dalam menghadapi keadaan darurat seperti itu, apakah Su Ling tidak bermaksud mengatakan apapun? Atau, bukankah Su Ling akan menuduh si tetua? Ketika semua orang bertanya-tanya, Su Ling tiba-tiba bertanya, jika aku kalah dalam perang ini, apakah kau akan melakukannya? Tidak diragukan lagi, Su Ling bertanya kepada si tetua. Si tetua terdiam. Keheningan saat ini seringkali merupakan jawaban. Sesaat kemudian, si tetua berkata, dia telah mematahkan lengannya dan hampir menjadi orang yang tidak berguna. Kau tidak perlu membunuhnya. Aku hanya bertanya, jika aku kalah, apakah aku bisa hidup? Mata Su Ling sangat suram. Dia menatap si tetua dengan tatapan serius dan bertanya. Si tetua terdiam lagi. Seperti sebelumnya, saat menghadapi pertanyaan, keheningan ini seringkali merupakan jawaban. Yah, diamnya kau membuatku merasa tidak adil. Su Ling tersenyum getir dan berkata dengan nada suam-suam kuku. Kau tahu, dunia ini tidak adil. Misalnya, meskipun kau memiliki 4 pil misterius, kau tidak memiliki tulang pedang. Dalam arti tertentu, kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki Paviliun Raja Pedang, apalagi beribadah di bawah pintu utama paviliun. Namun, meskipun begitu, kau tetap memasuki Paviliun Raja Pedang dan beribadah di bawah pintu utama paviliun. Tetua itu tersenyum, nadanya tidak panas atau dingin, dan berkata dengan lemah. Kau sudah cukup. Pada saat ini, Luo Wushuang, yang tetap berada di bawah panggung Dou, tiba-tiba berdiri dan berteriak pada tetua itu. Mendengar suara keras Luo Wushuang,
tetua itu terdiam lagi. Ia menatap Luo Wushuang dalam-dalam, lalu melanjutkan berkata kepada Su Ling, kau memiliki 4 suandan tetapi tidak memiliki tulang pedang. Apa artinya ini? Kau seharusnya sangat jelas dalam hatimu. Berbicara tentang ini, tetua itu mencicipinya, menatap Du Xiang dan berkata dengan acuh tak acuh, kau belum pergi. Terima kasih, tetua. Terima kasih, tetua. Du Xiang segera bersujud. Saat itu, dia benar-benar mengira akan mati. Bagaimanapun, dia dan Su Ling adalah pertarungan hidup dan mati. Dia memang kalah. Dengan kata lain, bahkan jika Su Ling membunuhnya, yang lain tidak bisa berkata apa-apa. Namun, tetua tiba-tiba menghentikan Su Ling dan langsung melanggar aturan. Du Xiang menutupi lengan kanannya, menjadi pucat dan bergegas ke samping. Namun saat ini, Su Ling, yang matanya dingin, berkata dengan keras, aku akan bertarung dengannya untuk hidup dan mati. Jika satu orang tidak mati, pertempuran tidak akan berhenti. Bagaimana mungkin 2 orang bisa hidup? Segera, Su Ling mengambil pedang Tianhuang yang jatuh ke tanah. Bilahnya menunjuk langsung ke tetua dan berteriak, dia harus mati. Ini adalah aturan Paviliun Raja Pedang, dan aturan Su Lingku. Hah, mendengar ucapan itu, tetua tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan matanya. Suaranya sangat rendah. Dia berteriak dingin, Su Ling, jangan membuat kesalahan. Kamu tidak bisa mengatakan 3 atau 4 aturan tentang aturan Paviliun Raja Pedang. Bagaimana dengan aturanmu? Hehe, aturan apa yang kamu miliki? Mendengar apa yang dikatakan tetua itu, Su Ling mencibir dan berteriak, karena kamu bahkan mengabaikan aturan, kamu tidak perlu pergi dari sini. Denganmu, aku rasa kamu tidak memiliki sarana untuk mengikatku. Tetua itu berkata dengan dingin. Saat ini, tetua itu semakin tidak menyukai Su Ling. Karena, menurutnya, Su Ling terlalu sombong dan bahkan arogan. Bagaimanapun, Du Xiang adalah seorang tetua di luar Paviliun Raja Pedang. Dia telah bekerja keras untuk Paviliun Raja Pedang selama bertahun-tahun, lucu sekali kalau dia dibunuh oleh para pelajar gara-gara permainan judi. Sebagai orang pertama di Paviliun Tetua, tetua tentu memiliki tanggung jawab untuk menjaga martabat para tetua. Bagaimanapun, dia tidak akan membiarkan Du Xiang mati di tangan Su Ling. Bagaimana dengan aturan? Aturan yang paling kuat dibuat oleh yang kuat. Dibandingkan dengan martabat para tetua, terkadang bukan tidak mungkin untuk mengubah aturan. Su Ling sangat keras kepala sehingga dia bahkan tidak tahu bagaimana bersikap fleksibel. Baru saja, tetua telah memberi Su Ling 1 langkah dan memberi isyarat kepadanya untuk memotong Du Xiang. Tidak perlu bersikeras membunuh Du Xiang. Namun, Su Ling mengabaikan semua ini dan bersikeras membunuh Du Xiang dengan mengorbankan menyinggung tetua. Saat ini, dalam pandangan tetua, Su Ling adalah siswa yang keren yang tidak tahu bagaimana cara berubah. Dia sombong dan arogan. Bukan tidak mungkin bagi siswa seperti Su Ling untuk dikeluarkan dari Paviliun Raja Pedang. Di panggung Dou, konfrontasi antara tetua dan Su Ling tiba-tiba membuat suasana menjadi tertekan, dan bahkan beberapa pedang dan busur silang. Para murid yang hadir tahu betul bahwa sejak tetua itu bergerak, Su Ling tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh Du Xiang. Para murid yang hadir juga berpikir bahwa Su Ling akan mengakhiri masalah ini. Tetapi siapa yang pernah berpikir bahwa Su Ling benar-benar berani menghadapi tetua itu? Anda tahu, itu adalah tetua yang besar. Dia adalah orang besar di Paviliun Raja Pedang yang statusnya sebanding dengan Master Paviliun. Dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada pemimpin kabinet. Jika tetua itu bergerak, Su Ling benar-benar rentan. Bahkan di menara pedang ini, tetua itu dapat dengan mudah membunuh Su Ling. Menjebakmu? Mudah. Ketika kata-kata itu jatuh, Su Ling menyeka beberapa warna dingin di bagian bawah matanya, mengeluarkan cakram susunan kunci secara langsung dan mendesak susunan di cakram susunan kunci.